Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan sebagai seorang muslim yang mempunyai kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci yang datang dari zat yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling tahu rahasia seseorang manusia. Oleh itu, apabila seseorang ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat, tiada pilihan lain, mesti hidup berpandukan Al-Quran ini. Al-Quran hanya dapat dilafazkan dalam bahasa Arab yang fasih. Tetapi Al-Quran tidak sama dengan buku-buku bahasa Arab. Karena membaca Al-Quran mesti mengikuti hukum hakam tajwid. Setiap huruf, kalimat, bahkan apapun yang dalam Al-Quran mempunyai makna yang sangat dalam, mempunyai ijaz yang sangat luas. Agar kita tidak salah silap dalam membaca Al-Quran, kita ada ilmu yang disebut ilmu tajwid. Ilmu ini mengandungi hukum hakam, kaidah, agar pembaca tidak salah dalam melafazkan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tidak saja akan mengakibatkan pada perubahan arti, bahkan akan bercangga dari arti yang sebenar. Ini kalau berlaku, bukan pahala yang kita dapat, bukan syafaat dan rahmat kita dapat, tapi dosa yang kita dapat. Oleh itu, mari kita baca Al-Quran ini dengan mengikuti hukum hakam tajwid yang sedia ada. Insya Allah kita akan mendapat syafaat, rahmat, tidak hanya di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Mari kita simak beberapa bacaan dalam Al-Quran yang apabila tersilap membaca mengakibatkan perubahan arti yang sangat luar biasa. Mari kita simak beberapa contoh yang apabila dibaca salah akan memberi implikasi dalam perubahan arti. Kesalahan boleh berlaku daripada aspek makharijil huruf. Makharijil huruf yaitu tempat keluarnya suara apabila huruf ini dilafazkan. Dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Alhamdu, ha, mim, dal. Ha sahaja. Alhamdu berarti segala puji bagi Allah. Tetapi kalau kita baca ha dengan ka, al-kamdu, dia berubah artinya segala penderitaan. Dalam surat An-Nasr, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullah." Nasru artinya pertolongan Allah. Tapi kalau nasru kita baca dengan sin, asal dia nun sod ra, terganti dengan nun sin ra, nasru berarti burung elang. Atau nun sod ra kita katakan nun tha ra. Idza jaa nasrullah, maka artinya pun berubah. Nasru artinya prosa atau mungkin lagu, nasyid yang semacamnya. Kalau nasru kita ubah dengan kalimat yang lain dengan nasyru, shin, maka artinya pun berubah. Nasyru artinya penerbitan. Kedua, dari aspek tanda baca. Tanda baca atau syakal sangat penting dalam bahasa Al-Quran
Kerana sesuatu kata dapat sahaja dibaca dengan pelbagai tanda bahasa yang boleh mengakibatkan perubahan arti. Tak bahkan dapat bercanggah sama sekali arti yang sebenar. Sebagai contoh, Allah berfirman, "Hurriman alaikum", diharamkan atas kamu. Tetapi kalau hurrimat kita baca hurrimta, kamu diharamkan. Kalau hurrimtu, aku diharamkan. Kalau kata hurrimat kita ubah menjadi haramta, kamu mengharamkan. Kalau hurrimat kita baca dengan haramat, dia perempuan mengharamkan. Selanjutnya kita tengok dari bacaan mat. Bacaan mat ialah tanda bacaan yang dipanjangkan saat membaca selama 2 harakat atau lebih. Contoh pada kalimat syahadat. La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kalau kata la kita baca pendek, semestinya la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah, kita baca menjadi la ilaha illallah. Karena la baca pendek, maka maknanya berarti sungguh ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat yang pernah kamu terima. Karena latus'alunna, la dibaca pendek. Tapi kalau kita baca panjang, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Maka artinya kamu tidak akan ditanya tentang nikmat yang pernah kamu diterima. Yang berikut mungkin kita tengok dari aspek alif lam. Alif lam atau ma'rifah terlihat sederhana, tetapi memberi pengertian yang luas. Oleh itu, pengucapan atau tanpa pengucapan suara alif lam dapat mengubah arti atau makna, atau tidak memberikan sembarang makna karena berlakunya kesalahan di aspek tata bahasa. Contoh dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Al-kitab kita baca dzalikal, maka maknanya Al-Quran itu. La raiba fi, tiada keraguan padanya. Tapi kalau kita baca dzalika kitabu la raiba fi, alif lam kita tidak baca, tak terdengar suara alif lam. Maka maknanya Al-Quran yang tiada keraguan padanya terputus, tidak memberi makna apa-apa. Demikian tadi beberapa contoh kesilapan yang boleh berlaku apabila kita tidak menepati hukum hakam tajwid. Dan masih banyak lagi kesalahan dan kesilapan yang mungkin berlaku apabila kita tidak menepati hukum hakam tajwid. Oleh itu saya syorkan pada baca Al-Quran, mari kita baca Al-Quran, mari kita jaga Al-Quran dengan menepati bacaan yang tepat dan betul, yaitu mengikuti hukum hakam tajwid. InsyaAllah Al-Quran akan bawa rahmat, syafaat, tidak hanya di dunia, mungkin di akhirat nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.